pengalaman jeblosin maling toko emas saya ke penjara. Nah, ini ada pengalaman yang bagus banget yang bisa dijadiin pembelajaran khususnya pelaku usaha toko emas. Penasaran pengalamannya gimana? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Jadi di video kali ini saya mau share ke kalian semua pengalaman saya jeblosin maling di toko emas saya. Jadi pengalaman ini saya dapat di bulan Mei, udah beberapa bulan yang lalu ya, dan prosesnya ini berlarut-larut sampai sekarang ini masih belum putusan. Nah, di sini ada pembelajaran yang banyak banget saya dapetin dan saya mau share ke kalian semua. Khususnya untuk pelaku usaha toko emas, karena masalah-masalah yang bergesekan dengan hukum ini itu kadang-kadang kita tabu ya dan nggak ngerti. Ya maklum lah, mungkin owner-owner toko emas, apalagi yang zaman-zaman dulu tahun 90, tahun 2000, itu mungkin kebanyakan yang nggak sekolah. Jadi kalau ngomongin masalah hukum begini itu nggak ngerti sama sekali. Nah, makanya di sini saya mau share ke kalian semua gimana pengalaman saya jeblosin maling toko emas saya ke penjara. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Ini kronologi kejadiannya. Ini di toko emas saya yang di Jatiuhung, Tangerang. Itu tanggal 6 Mei, kurang lebih jam 8 malaman. Ada satu orang cowok yang datang mau lihat emas 24 ya, kadar 90%. Yang dipegang itu 50 gram gelang. Terus dia langsung kayak mau lihat yang kalung juga 50 gram. Total 100 gram. Begitu pegawai saya keluarin, langsung dirampas begitu. Langsung dijamret begitu. Nah, untungnya itu ketangkep sama security pabrik terdekat. Dan saya berterima kasih juga sama warga sekitar yang udah bantu nangkep pelaku ini. Di mana pelaku ini langsung diamankan ke security pabrik terdekat. Nah, setelah itu sudah diamankan polisi juga sudah datang. Saya beserta saksi-saksi pegawai toko emas saya itu langsung dibawa ke polsek terdekat di Polsek Jatiuhung. Di situ sampai malam banget ya, kurang lebih sampai jam 1, jam 2 malam itu bikin laporan polisi, terus BAP beberapa saksi. Itu prosesnya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah, habis itu besoknya saya datang lagi di tanggal 7 Mei itu untuk BAP saya, terus kemudian untuk ngelengkapin beberapa berkas seperti bukti CCTV yang ada di toko saya, terus juga konfirmasi lah pokoknya kejadian ini benar atau enggak yang tertulis di BAP. Nah, di sini yang mau saya tekenin ke kalian semua, kita bisa pengajuan pinjam pakai untuk barang buktinya. Waktu saya bikin BAP dan laporan polisi, kan beritanya udah tersebar tuh ya ke beberapa rekan saya yang toko emas juga. Nah, banyak yang teleponin saya bilang kalau misalnya jangan diproses, karena barang buktinya itu nanti bakal disita. Ternyata alhamdulillah banget, puji Tuhan, saya ketemu polisi yang baik, di mana mereka yang ngajuin ke saya kalau misalnya kita bisa pengajuan pinjam pakai. Karena kan barang buktinya 100 gram. 100 gram emas 24 itu udah 100 juta lebih. Polsek juga ngeri kali karena mereka nggak punya tempat penyimpanan yang proper untuk barang bukti. Makanya saya ajuin permohonan pinjam pakai, terus emas itu disimpan di brankas toko saya. Dengan syarat barang itu nggak boleh dijual dan nggak boleh diganti apapun itu. Harus tetap keadaannya seperti itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah saya mau share ke kalian semua bahwa kita bisa pengajuan pinjam pakai untuk barang buktinya berupa emas. Karena concernnya adalah kalau misalnya kita simpan di polsek itu juga nggak aman. Karena mereka nggak punya tempat penyimpanan barang bukti yang proper. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prosesnya yang ribet banget kalau misalnya kita mau ngambil barang bukti itu lagi. Nah, selanjutnya itu tanggal 27 Mei, saya ke Polsek bersama dengan penyidiknya itu, kita sama-sama bawa barang buktinya ke Pegadaian terdekat, yaitu ke Pegadaian di cabang Tangerang ya. Nah, untuk ke Pegadaian ini, itu kita ngapain sih? Kita mengecek sama-sama barang buktinya itu, karena polisi pengen tahu apakah benar itu emasnya itu kadarnya 90% atau enggak. Mereka butuh kayak surat tertulis gitulah ya dari Pegadaian, karena mungkin dianggap Pegadaian ini
penaksir yang terverifikasi oleh pihak kepolisian. Makanya kita sama-sama bawa barang bukti itu ke Pegadaian untuk dicek. Nah, habis itu langsung keluar sertifikasi, bukan sertifikasi sih, kayak suratnya, buktinya bahwa memang benar-benar emas dan kadarnya itu sesuai dan beratnya itu juga sesuai. Setelah itu tanggal 12 Juni itu kita sama-sama ke kejaksaan karena si tersangka ini itu mau dipindahin ke kejaksaan. Jadi mau pindah, udah bukan wewenangnya pihak kepolisian lagi, tapi udah wewenangnya di kejaksaan. Nah, di kejaksaan ini itu prosesnya saya datang kurang lebih jam 9, jam 8, jam 9. Terus pulangnya itu kurang lebih jam 2 siang. Itu ngapain sih sebenarnya? Jadi si polisi ini menyerahkan tersangka ke pihak kejaksaan untuk supaya berkasnya itu diterima, terus juga pelakunya itu ditahan di kejaksaan. Jadi udah bukan wewenangnya polisi lagi ya habis ini ya. Nah, di sini triknya adalah kita juga bisa permohonan pinjam pakai di kejaksaan. Jadi untuk yang permohonan pinjam pakai ke pihak kepolisian ini udah nggak berlaku ya, karena udah bukan wewenangnya pihak kepolisian lagi. Sedangkan karena tersangka dan barang buktinya dan kasusnya ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kita harus permohonan pinjam pakai ke kejaksaan. Prosesnya juga cepet banget dan saya ketemu jaksa yang baik banget, di mana beliau ini langsung bantuin bikin suratnya, terus juga bikin permohonan pengajuan pinjam pakainya. Jadi saya tinggal tanda tangan, nggak perlu bayar seperak pun langsung dibikinin seperti itu. Stafnya benar-benar gercep banget. Nah, setelah itu tanggal 10 Juli panggilan sidang keluar. Sidangnya itu di tanggal 15 Juli. Jadi prosesnya itu dari bikin BAP, dari kejadian sampai sidang itu kurang lebih 2 bulanan. Nah, di sidang ini kita sebenarnya ngapain sih? Di sidang ini saya dan pegawai saya sebagai saksi itu hadir untuk memverifikasi dan menjelaskan gimana rentetan kejadiannya. Apakah rentetan kejadiannya itu benar, dan kita juga disumpah ya berdasarkan agama masing-masing. Terus juga barang bukti di waktu persidangan itu juga harus dihadirkan kembali. Setelah dihadirkan dan diperlihatkan ke hakim, bisa kita bawa pulang lagi. Nah, jadi sampai dengan video ini dibuat di tanggal 5 Agustus 2024, ini masih belum ada putusan. Karena sidang waktu tanggal 15 Juli itu putusannya itu ditunda. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang pasti sampai tanggal 5 Agustus sekarang saya nggak dapat kabar bahwa putusannya itu berapa lama untuk si tersangka ini. Jadi menurut saya agak lama ya, dan prosesnya itu kayak belibet gitu. Kenapa nggak langsung langsung putusan udah melanggar undang-undang ini, yaudah pasal sekian langsung hukumannya sekian gitu. Jadi kayak menurut saya agak terlalu molor aja sih. Terus juga pengalaman saya lagi waktu persidangan itu saya diminta hadir di jam 1 siang. Saya diminta hadir di jam 1 siang, terus baru mulai persidangan itu jam 2:30. Itu kayak buat apa ya buang-buang waktu di situ. Tapi ya emang prosesnya cepet sih persidangan itu, kayak nggak cuman setengah jam aja, dan prosesnya juga cepet, cuman nunggunya itu loh yang agak lama. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya apa pembelajaran yang saya dapat dari kasus ini? Jujur, saya benar-benar belajar banyak banget dari kasus ini. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Karena jujur ini pengalaman pertama kali saya, barang saya dimaling dan saya proses hukum ke pihak kepolisian. Pembelajaran yang paling penting yang saya bisa dapetin adalah kita bisa pengajuan pinjam pakai barang bukti ke pihak kepolisian dan juga ke kejaksaan. Dengan concern itu kita punya tempat penyimpanan yang lebih proper. Sedangkan kalau misalnya di polsek dan di kejaksaan, mereka nggak punya tempat penyimpanan yang proper. Di mana kalau misalnya kita pelaku usaha emas, barang emas itu kan berharga ya. Terus barang bukti kasus saya kali ini itu beratnya 100 gram. Otomatis itu sangat bernilai, dan mungkin kalau misalnya ditinggal di polsek atau di kejaksaan, saya juga tidurnya nggak nyenyak ya. Yang kedua, waktu saya mau proses hukum si tersangka ini, banyak banget bisikan-bisikan dari pelaku usaha toko emas yang lain bilang ke saya bahwa jangan dilanjutin, udah sampai polsek aja, karena nanti barang buktinya nggak keluar, kamu bisa diperes sama oknum supaya bayar ke oknum tersebut. Ini nggak terjadi ya sama kasus saya pribadi. Kalau misalnya boleh jujur, kalau misalnya nggak keluar uang sama sekali, ya agak bullshit lah ya. Saya tetap pasti ada keluar uang, tapi
jujur saya nggak ngerasa diperes sama oknum-oknum ini. Sama pihak-pihaknya mereka lah ya, yang menjalankan hukum di Indonesia. Jadi ini mungkin berbeda sama kasus-kasus kalian ya. Ini kasus yang saya rasain aja dan benar-benar murni dari pengalaman saya. Jadi saya nggak ngerasa diperes sama pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Bahkan saya konsultasi ke pihak kepolisian juga, itu gratis. Terus konsultasi ke kejaksaan juga. Terus ngerasa banyak dibantu sama mereka-mereka ini yang ngurusin kasus saya. Jadi, di sini saya mau jelasin ke kalian semua, nggak semua aparat hukum di Indonesia ini jelek dan nggak mau bantu kita sebagai korban. Malah saya dapat penyidik dan juga jaksa yang memang benar-benar bantu saya untuk nyelesain kasus ini sampai benar-benar tuntas. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah menurut kalian kasus saya ini bisa dijadiin pembelajaran yang menarik? Atau mungkin kalian punya pengalaman dalam hal yang sama? Boleh dong share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang pengalaman jeblosin maling toko emas saya ke penjara. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.